warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Sirantau Berkarya. Di video kali ini gua ingin membuat video dimana video ini tentunya insya Allah bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi di video kali ini gua sebenarnya itu nggak niat sekali. Karena kenapa? Gua lagi duduk, tiba-tiba gua memandangi buku-buku gua. Ternyata di sini tuh ada buku yang menurut gua oke lah ya untuk kehidupan kita. Di sini gua macam kayak apa ya? Macam kayak mereview ataupun menceritakan dari isi buku ini tentang amalan untuk mempercepat datangnya sebuah rezeki. Oke ya. Sebelumnya di video gue ini kan nggak jelas ya. Jadi videonya itu random banget. Ada yang sedang ngajar, ada yang namanya sholawat, ceramah segala macam, ada yang podcast segala macam. Itu kan tak teratur. Nah, jadi kenapa videonya seperti itu di channelnya? Karena apa ya? Gua itu bikin video itu semau gua aja gitu. Kalau seandainya gua pengen, ya ayo, kalau enggak ya sudah. Makanya kemarin itu sempat yang namanya hampir berapa 1 tahun kayaknya gua tuh vakum bikin video. Jadi malas untuk yang namanya bikin lagi. Namun sekarang mood gua lagi ada, apa yang gua pengen, ya ayo sekarang. Nah, jadi video kali ini gua itu akan membahas tentang amalan untuk mempercepat datang rezeki. Nah, jadi buat teman-teman semua, untuk mencari rezeki itu jangan pantang menyerah ya. Karena apa? Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu pasti semua ada miliknya, ada rezekinya gitu. Karena kenapa? Makhluk diciptakan itu kan, makhluk itu kan hidup ya. Nah, jelas hidup itu butuh yang namanya masukan, sebuah makanan. Makanan itu dari mana? Ya dari Allah, rezekinya seperti itu. Jadi semua makhluk pasti akan ada rezekinya. Nah, sebagaimana di sini dijelaskan di kisah inspiratif tentang sebuah rezeki. Nah, di sini gua mau menceritakan tentang ulat yang hidup di dasar laut. Nah, jadi ulat saja yang hidupnya di bawah laut itu, apalagi yang paling dalam, semua ada rezekinya. Apalagi kita yang ada di dunia ini gitu. Di dunia ini sebelah ada kerabat, ada siapa, terus ada apa gitu ya. Jadi seluruh manusia yang bisa berjalan untuk apa itu kan gampang sekali. Nah, di sini Allah macam kayak memberikan rezeki kepada ulat yang hidup di dasar laut. Nah, jadi di sini dikisahkan oleh malaikat Jibril bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah suatu saat sedang sholat di laut, di pinggir laut. Jadi di pinggir laut. Nah, kemudian beliau itu melihat seekor semut yang di mulutnya membawa daun yang berwarna hijau. Nah, ketika sampai di pinggir laut itu, semut tersebut berteriak. Awalnya kan semut misal dari hutan ya, sebelahnya kan misal laut, ada pesisir kan, ada semacam kayak hutan gitu. Nah, kemudian setelah Nabi Sulaiman perhatikan, semut itu membawa yang namanya daun yang berwarna hijau. Kemudian setelah sampai ke pinggir laut, kemudian semut itu berteriak ya, Allah alam berteriak seperti apa, itu hanya Nabi Sulaiman saja yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah semut berteriak, kemudian keluar yang namanya katak dari dalam laut. Nah, katak dari dalam laut. Yang gua tahu itu katak itu ya dari sawah, terus dari daratan biasa ya. Tapi kalau seandainya berbicara tentang katak keluar dari laut, gua baru tahu. Nah, tapi kalau teman-teman semua ya mungkin sudah tahu, mungkin hanya gua saja yang belum tahu itu. Karena pengetahuan gue itu masih bawah, masih biasa aja. Jadi belum seperti kayak yang lain, wow seperti apa, belum. Jadi ya biasa aja, mengalir gitu aja. Nah, dengan faedahnya gua buka buku ini juga gua tahu kan yang namanya seekor katak dari dalam laut. Nah, tapi kita pertanyakan dulu nih, kataknya seperti apa di dalam laut tersebut. Nah, kemudian semut itu naik ke atas punggungnya katak, dan selanjutnya katak tersebut itu membawa semut masuk ke dalam laut. Jadi semut naik ke atas katak itu punggungnya, kemudian katak tersebut membawa semut ke dalam air. Coba bayang dong sama kalian, gimana? Itu masih kehendak Allah ya, itu kuasa Allah. Nah, setelah beberapa saat katak tersebut itu muncul lagi dari bawah itu, yang dibawa oleh katak, dan membawa
semut ke daratan. Jadi si katak itu membawa semut lagi ke daratan itu. Nah kemudian Nabi Sulaim itu kan penasaran. Nah kemudian Nabi Sulaim itu mendatangi katak. Sulaiman bertanya, wahai semut, ceritakan kepada aku apa yang kamu lakukan ataupun apa yang kamu kerjakan. Kamu membawa yang namanya daun hijau, kemudian naik ke katak, kemudian sama kaki bawah ke bawah, kemudian setelah dari bawah naik ke atas, yang kamu bawa itu daun itu nggak ada gitu. Nah kemudian bertanya. Nah setelah Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, kemudian semut itu bercerita kepada Nabi Sulaiman. Jadi gini semut bilangnya, bahwa di dasar laut itu terdapat batu besar yang halus. Nah di tengah-tengah itu ada seekor ulat yang hidup, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada ulat tersebut. Melalui siapa? Melalui semut. Nah setiap hari 2 kali, kata semut, aku itu mengantarkan rezeki ulat tersebut dari Allah. Allah menciptakan malaikat di laut ini yang berwujud katak yang membawaku untuk masuk ke dasar laut. Nah berarti pantesan gue bingung, kenapa kok ada katak gitu di laut. Ternyata wujud katak di sini itu adalah malaikat perantaranya semut untuk memberikan yang namanya rizki kepada ulat. Semut diperintahkan oleh Allah. Makanya buat kalian nih, rizki itu sebenarnya bukan tiba-tiba kalian misal duduk di kasur kayak gue gini, di kasur tiba-tiba depan ada celing gitu aja. No, melainkan rizki itu banyak perantaranya. Tapi berbicara tentang rizki datang sendiri ataupun apa itu banyak yang ada perselisihannya. Bukan perselisihan sih, ada yang namanya perdebatan ataupun pendapat dari siapa sih? Dari Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik kalau nggak salah. Nah, Imam Syafi'i itu seperti ini, bercerita tentang rezeki. Kata Imam Malik, rezeki itu akan datang sendirinya, ya kan? Kenapa Imam Malik itu mengatakan seperti itu? Karena pada waktu itu ada Imam Syafi'i datang ke rumahnya, terus dari situ membawakan sebuah makanan atau apa ya, jadi membawakan makanan. Nah itulah alasan Imam Malik berpendapat bahwasanya rezeki itu akan datang sendiri. Nah yang kedua kata Imam Syafi'i, nah setelah itu kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan rezeki itu harus dicari? Satu, Imam Syafi'i kan waktu itu lagi di pasar, beliau kemudian dititipkan yang namanya sebuah makanan oleh seorang warga. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i membawa warga itu bilang, ini untuk Imam Malik gurumu, gitu kan, untuk gurumu. Nah kemudian sama Imam Syafi'i dibawa ke Imam Malik. Nah kemudian setelah itu Imam Malik juga ngasih yang namanya makanan itu kepada Imam Syafi'i. Nah berarti kata Imam Syafi'i, rezeki itu nggak perlu ditunggu juga, nggak perlu datang sendiri juga, tetapi rezeki itu juga harus dicari dengan adanya usaha seperti itu. Dengan adanya saya membawakan makanan ke panjenengan, kemudian panjenengan ngasih ke saya, itu kan sebuah dari jalannya sebuah rezeki. Jadi harus berusaha memang. Kalau seandainya kita hanya duduk diam gini aja, ya itu tingkatannya yang berbeda ya. Kalau seandainya di antara kita itu adalah semacam kayak ulama besar atau apa, itu kan bisa aja sebenarnya. Tapi semua kan harus ada yang namanya usaha. Ulama misal, mereka usaha juga dengan cara apa? Dengan cara berdoa seperti itu. Terus pertanyaan saya, kalau seandainya ulat itu berdoa nggak? Berdoa. Semua makhluk Allah itu yang ada di bumi semuanya berdoa. Mereka bertasbih semuanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur aja kita nggak tahu. Kalau seandainya kita tahu, kita lewat ke pepohonan segala macam, mereka berdoa, mereka berzikir seperti itu. Ya, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah semuanya hidup, bisa bicara mereka. Bumi itu makhluk, mereka bisa bicara. Kenapa saya mengatakan bisa bicara? Karena waktu itu saat Allah mau menciptakan Adam, Allah kan bilang kepada bumi bahwasanya aku akan menciptakan dari sebagianmu, yaitu manusia. Mereka ada yang bertakwa, ada yang tidak. Nah setelah itu Allah mengutus yang namanya malaikat untuk apa? Untuk mengambil tanah kepada siapa? Kepada bumi. Nah waktu itu pertama malaikat Jibril,
Jibril itu bilang kayak gini, wahai bumi, aku ingin mengambil dari sebagian untuk dijadikan seorang manusia. Nah, bumi itu nangis jadi-jadinya dan mengatakan bahwasanya aku nggak mau dari sebagianku diambil. Kenapa? Karena nanti di situ ada yang namanya orang bertakwa, ada yang tidak. Nah, sudah jelas berarti semua makhluk yang diciptakan oleh Allah semuanya bisa ngomong, semuanya bisa. Kalau seandainya kita manusia bisa mendengar yang namanya Allah yang lain seperti hewan, seperti pohon-pohonan, wis gak akan tenang hidup kita seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut cerita yang tadi ya. Nah, ketika semut sampai di sana, nah, batu itu membuka dan keluarlah ulat tersebut. Untuk apa? Untuk memakan daun yang dibawa oleh semut. Nah, kemudian aku kembali ke permukaan laut untuk menuju daratan. Nah, setiap kali ulat itu makan, ia berkata, Maha suci Allah, Zat yang telah menciptakanku dan menempatkanku di dasar laut dan tidak pernah lupa memberiku rezeki. Seperti itu ya. Jadi itu perkataannya ulat. Jadi setiap memakan satu yaitu mengucap Maha suci Allah. Nah, jadi itu bersyukur sekali gitu. Bersyukur walaupun hidup di bawah lautan tetapi Allah masih memberikan sebuah rezeki. Nah, maka di sini marilah kita renungkan, apakah mungkin Allah lupa dengan rezeki umat Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak, karena Allah tidak akan melupakan rezeki kita, Rasul yang paling dekat dengannya seperti itu. Apalagi kita ya. Jadi di sini tuh kita tuh kan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW itu kan seseorang yang sangat luar biasa, yang dekat dengan Allah, yang mempunyai umat. Umat itu siapa? Kita. Tentu kita juga tidak akan pernah luput dengan yang namanya rezeki dari Allah. Selalu diperhatikan. Karena kenapa? Allah itu punya kekasihnya itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai yang namanya umat. Siapa? Kita. Tentu kita juga akan dibantu, diberikan rezeki. Untuk apa? Untuk apa ya? Semacam kayak ibaratnya gini aja deh. Ibaratnya gini, misalkan aku itu bos, amin ya. Aku bos, kemudian aku itu mempunyai karyawan, di mana karyawan itu baik sekali. Kemudian dari karyawan aku itu dia mempunyai keluarga ya, misal membutuhkan. Nah, kira-kira aku akan membantu itu enggak? Jelas aku akan membantu seperti itu. Kalau kita mempunyai pikiran kemanusiaan seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang gua sampaikan ini banyak hikmah yang kita dapat. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara di luar yang lain, karena ini kan waktu subuh ya gua bikinnya. Kan gua posisi sekarang lagi di pondok, jadi ya seperti itulah. Mungkin itu aja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada yang kata yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.